Aku dipaksa oleh ibuku untuk menikahi seorang pengemis. Seminggu setelah pernikahan, aku terkejut. Ternyata pengemis itu namaku Alia. Aku tumbuh dalam keluarga terpandang, dikenal di lingkungan sebagai gadis berpendidikan, cantik, dan berprestasi. Ibuku, wanita keras kepala yang selalu mengedepankan gengsi, sangat menjaga nama baik keluarga. Sejak ayah meninggal 5 tahun lalu, ibuku mengambil alih semua keputusan dalam keluarga, termasuk keputusan yang akan mengubah hidupku sepenuhnya. Hari itu, aku baru pulang dari kantor ketika ibuku memanggilku masuk ke ruang tamu. Wajahnya serius, seperti menyimpan sesuatu yang besar. "Alia, kamu sudah cukup umur. Aku ingin kamu menikah," katanya tenang, tapi tegas. Aku tertawa kecil. "Kalau soal jodoh, nanti juga datang sendiri, Bu." Ibuku menatapku lurus. "Bukan nanti, minggu depan kamu menikah." Darahku langsung naik. "Apa maksud ibu? Aku bahkan tidak punya pacar." Ibu sudah memilihkan. Lelaki itu orang baik. Dan ini demi kehormatan keluarga kita. Aku marah. "Siapa dia? Anak pejabat, rekan bisnis ibu." Ibuku diam sejenak, lalu menjawab perlahan. "Dia, orang yang setiap hari duduk di depan pasar. Dia mengemis di sana." Dunia rasanya runtuh. Aku berteriak, "Apa? Seorang pengemis?" "Iya, ibu sudah janji pada almarhum ayahmu. Kami pernah berutang budi padanya, dan ini adalah bagian dari janji yang harus ditepati." Aku menolak, tentu saja. Kupikir ini cuma ancaman atau permainan emosi, tapi hari-hari berikutnya berubah jadi neraka. Ibuku mengancam akan menghapus namaku dari keluarga, menarik semua fasilitas, bahkan memblokir semua akses ke rekeningku. Ya serius, terlalu serius. Puncaknya, aku diseret secara emosional oleh kata-kata terakhir ibuku. "Kamu pikir kamu siapa? Kalau bukan karena ayahmu, kamu tidak akan pernah hidup senyaman ini. Kau tidak berhak memilih jodohmu. Ini balasan budi, dan kamu harus bayar." Air mataku mengalir, tapi aku tahu, aku kalah. Dalam keluarga ini, kehormatan dan hutang budi lebih penting daripada kebahagiaan anak sendiri. Hari pernikahan pun datang. Di hadapan beberapa saksi dan penghulu, aku duduk bersanding dengan seorang pria berpakaian lusuh. Kulitnya gelap karena matahari, dan rambutnya acak-acakan. Orang-orang memandang dengan tatapan aneh dan kasihan. Aku, Alia, lulusan universitas ternama, karyawan elit, menikah dengan seorang pengemis pasar. Namanya Raka. Ia tidak banyak bicara. Saat ijab kabul selesai, ia menatapku dan hanya berkata, "Terima kasih sudah bersedia menikah denganku." Aku berpaling. Aku bahkan tidak sanggup menatap wajahnya. Dalam hati aku bersumpah, pernikahan ini hanyalah formalitas. Dia bukan siapa-siapa. Dia tidak akan pernah bisa menyentuhku. Aku akan cari cara untuk keluar dari semua ini secepat mungkin. Tapi aku tidak tahu, hidupku baru saja masuk ke dalam drama paling besar yang tidak pernah kubayangkan. Setelah pesta pernikahan yang hambar dan minim tamu, aku dibawa ke rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Rumah itu sempit, dindingnya terbuat dari triplex yang tampak rapuh, dan perabotannya sangat sederhana. Bahkan kasurnya hanya beralaskan tikar dengan bantal tipis, yang entah sudah berapa tahun tidak diganti. Raka membukakan pintu dan mempersilakan aku masuk. "Maaf, rumahnya kecil," katanya pelan. Matanya tetap menunduk. Aku tidak menjawab. Mataku menelusuri seluruh ruangan dengan jijik. Rumah ini bahkan tidak layak disebut rumah. Di mana aku bisa tidur? Mandi? Hidup? Malam tiba. Malam pertama sebagai pasangan suami istri. Tapi tidak ada suasana romantis, tidak ada perbincangan manis, tidak ada tatapan cinta, hanya keheningan. Aku duduk di pojok ranjang, memeluk lutut, sementara Raka duduk di lantai, menyandarkan tubuhnya ke dinding, lalu menatap langit-langit. Ia tidak pernah menatap langsung ke arahku. "Aku nggak akan menyentuhmu," katanya tiba-tiba. "Tenang saja,
Aku tahu kamu tidak mau aku ada di sini. Aku meliriknya sekilas, lalu berpaling. Bagus, jawabku dingin. Karena kalau kamu berani menyentuhku, aku akan keluar dari rumah ini malam itu juga. Ia mengangguk, seolah memahami semua amarah dan kebencianku. Aku cuma ingin menepati janji, itu saja. Malam demi malam berlalu. Aku tidak pernah tidur nyenyak. Bukan karena rumah yang tidak nyaman, tapi karena rasa sakit hati, kehancuran harga diri, dan rasa curiga. Ya, rasa curiga. Karena setiap pagi sebelum subuh, Raka selalu pergi diam-diam. Ia pulang sore atau malam dengan tubuh tidak kotor, bahkan sering tampak segar, seakan ia tidak benar-benar mengemis. Satu malam, aku terbangun karena suara pintu dibuka perlahan. Aku mengintip dari balik tirai. Raka membuka lemari kecil di sudut ruangan, mengeluarkan sebuah laptop hitam tipis dan bersih. Bukan laptop murah, aku cukup paham teknologi. Itu model mahal. Ia menyalakannya, lalu memakai kacamata baca. Jemarinya mulai mengetik cepat, seperti orang kantoran profesional. Aku terkejut. Seorang pengemis punya laptop? Bisa mengetik secepat itu? Apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Besok paginya, aku pura-pura tertidur saat dia keluar rumah. Tapi aku langsung bangun dan memeriksa lemari itu. Laptopnya sudah tidak ada, tapi aku menemukan jam tangan mewah, model terbatas yang aku tahu hanya dipakai kalangan elit. Aku menggenggam jam tangan itu dengan tangan gemetar. Ada yang tidak beres. Dia bukan orang biasa, tapi siapa sebenarnya suamiku? Di malam berikutnya, aku pura-pura mengajaknya bicara. Kamu kerja di mana siang tadi? Ia menjawab datar, di pasar. Seperti biasa. Aku menatapnya tajam. Benarkah? Tapi bajumu bersih. Tanganku saja lebih kotor dari kamu. Ia diam. Matanya menatap lantai. Tidak menjawab. Dan saat itulah, aku tahu. Aku harus mencari tahu sendiri siapa sebenarnya pria yang sudah kuanggap sebagai pengemis itu. Karena ada sesuatu yang besar sedang ia sembunyikan. Dan aku bersumpah, aku akan membongkar semuanya. Beberapa hari setelah kejadian aneh itu, rasa penasaran semakin menggerogoti pikiranku. Aku tidak bisa begitu saja membiarkan hal ini berlalu. Ada sesuatu yang tidak beres dengan Raka, dan aku harus menemukan jawabannya. Aku memutuskan untuk mengikuti dia malam itu. Aku tahu dia selalu pergi setelah aku tertidur. Malam itu aku pura-pura tidur lebih awal, mencoba menunggu sampai dia pergi. Suara langkahnya semakin menjauh, dan akhirnya pintu ditutup pelan. Aku mendengar mobil mulai menyala, meski suaranya sangat pelan, seolah dia berusaha tidak membuat keributan. Aku membuka mata perlahan dan melirik jam dinding. Sudah pukul 12 malam. Aku mengenakan jaket dan dengan hati-hati membuka pintu, memastikan tidak ada suara. Aku berjalan dengan langkah ringan menuju jendela dan mengintip keluar. Mobil sedan hitam mewah milik Raka melaju keluar dengan kecepatan sedang. Aku tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahu. Mengapa dia memiliki mobil seperti itu? Apa dia benar-benar seorang pengemis? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dia sembunyikan? Aku bergegas keluar dan mengikuti mobil itu dari kejauhan. Hati aku berdebar. Apa yang akan aku temukan? Aku hanya berharap aku bisa mendapatkan jawaban. Mobil itu melaju ke arah pusat kota, berhenti di depan gedung bertingkat tinggi yang tampaknya sangat mewah. Aku bersembunyi di balik tiang lampu jalan, mencoba mengamati. Raka keluar dari mobil dengan langkah tenang, lalu berjalan menuju pintu depan gedung, yang dijaga oleh seorang satpam. Satpam itu langsung menyapanya dengan hormat, seolah dia orang penting. Aku terkejut. Ternyata pengemis yang setiap hari mengais rezeki di depan pasar ini adalah seseorang yang sangat penting. Aku memutuskan untuk mengikutinya lebih jauh. Di dalam gedung itu, aku melihat Raka memasuki sebuah ruang konferensi. Di dalam, ada beberapa orang yang mengenalinya dengan sangat baik. Mereka saling berjabat tangan dengan hormat dan tampak berbicara tentang urusan bisnis besar.
aku hampir tidak bisa mempercayai apa yang aku lihat. Raka yang selama ini kulihat di pasar, berpakaian lusuh, ternyata adalah seorang pemimpin perusahaan besar. Ternyata semua penampilannya selama ini hanyalah penyamaran. Aku tidak tahu apa yang lebih mengejutkan. Apakah kenyataan bahwa dia ternyata adalah orang kaya, atau kenyataan bahwa dia sudah merencanakan semuanya sejak awal? Aku merasa terjebak dalam kebohongan besar. Selama ini, aku menikah dengan seseorang yang bukan hanya berbeda dari apa yang aku bayangkan, tapi juga memiliki dunia yang sangat berbeda dari apa yang aku kenal. Mengapa dia tidak memberitahuku siapa dirinya yang sebenarnya? Apa yang dia inginkan dari pernikahan ini? Pagi harinya, aku kembali ke rumah dengan perasaan kacau. Aku ingin berbicara dengannya, tapi aku takut. Apakah dia akan mengakuinya? Ataukah ini bagian dari rencananya untuk menguji aku? Aku duduk di sofa, menatap ponsel yang tergeletak di meja. Rasanya aku tidak tahu harus bagaimana. Tapi satu hal yang jelas, aku harus bertanya langsung kepada Raka. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebingungan. Pukul 7 malam, Raka pulang, seperti biasa. Aku menatapnya, mencoba mencari jawaban dari wajahnya. Kamu punya banyak rahasia ya? Aku akhirnya bertanya. Raka hanya menatapku. Ada yang ingin kamu ketahui? Aku berdiri dan mendekatinya. Kenapa kamu tidak bilang yang sebenarnya tentang siapa kamu? Kenapa kamu berpura-pura menjadi orang miskin? Kenapa tidak memberitahuku bahwa kamu adalah CEO dari perusahaan besar? Raka menghela napas panjang. Aku tidak ingin kamu mencintaiku karena uang. Aku ingin tahu apakah kamu bisa mencintaiku apa adanya, tanpa melihat status dan kekayaan. Aku terkejut mendengar itu. Jadi kamu melakukan semua ini hanya untuk menguji aku? Dia mengangguk pelan. Aku ingin tahu apakah kamu bisa mencintaiku dengan tulus, tanpa mengetahui siapa diriku yang sebenarnya. Sesuatu dalam diriku terasa tergerak. Di satu sisi, aku marah karena merasa dibohongi. Tapi di sisi lain, aku mulai menyadari betapa besar usaha yang telah dia lakukan untuk mencari cinta sejati. Apakah aku bisa memaafkannya? Tapi masih ada satu pertanyaan yang terus menghantui pikiranku. Mengapa aku? Mengapa aku yang harus melalui semua ujian ini? Apakah cinta benar-benar bisa tumbuh dalam situasi seperti ini? Ataukah ini semua hanya permainan besar yang tidak pernah bisa aku pahami? Aku duduk di sofa, mencoba memproses semua informasi yang baru saja aku terima. Raka, pria yang selama ini kulihat sebagai seorang pengemis, ternyata memiliki dunia yang sangat berbeda. Di balik penampilannya yang lusuh dan kehidupannya yang terlihat sangat sederhana, ia adalah seorang CEO dari perusahaan besar yang memiliki banyak koneksi dan kekayaan. Namun, apa yang lebih mengusik hatiku adalah alasan di balik semua ini. Raka tidak hanya menyembunyikan identitasnya, tetapi juga menguji cinta. Ia ingin tahu apakah aku akan mencintainya karena siapa dia, atau karena status sosial dan uang yang dimilikinya. Namun, meskipun aku merasa bingung dan terluka, aku mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam. Rasa kasihan, rasa penasaran, bahkan sedikit penghargaan. Alia, aku tahu ini sulit. Tapi aku tidak ingin hidup dengan rahasia antara kita, kata Raka, duduk di kursi di depanku, wajahnya penuh penyesalan. Aku ingin kamu tahu siapa aku sebenarnya, bukan hanya sebagai pengemis yang kamu lihat selama ini. Aku hanya diam. Air mata mulai menggenang di mataku. Aku merasa terjebak antara marah dan bingung. Aku merasa dikhianati, tetapi di sisi lain, aku juga merasa terhormat. Raka bukan hanya ingin menunjukkan dirinya, tetapi juga berharap aku bisa menerima siapa dirinya tanpa syarat. Raka, kenapa aku? Tanyaku, suaraku serak. Kenapa kamu memilih aku untuk menguji semua ini? Kenapa aku harus menjadi bagian dari eksperimenmu ini? Raka menghela napas, matanya tidak bisa bertemu mataku. Karena aku tahu kamu bukan orang yang mudah terpengaruh.
Kamu bukan orang yang suka dengan kemewahan atau kekuasaan. Aku ingin tahu apakah kamu bisa menerima aku dengan segala kekurangan dan rahasia yang aku bawa. Aku merasa cemas. Apakah aku bisa mencintainya dengan tulus? Atau apakah aku hanya merasa terjebak dalam permainan ini? Aku berpikir keras, menimbang-nimbang apa yang harus aku lakukan. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka dan ibu muncul. Aku terkejut karena dia sudah lama tidak datang ke rumahku sejak pernikahan ini. Namun, kali ini matanya tampak sangat serius. Wajahnya memancarkan sesuatu yang lebih dari sekadar kemarahan. Ada kekhawatiran yang jelas terlihat di matanya. "Alia, Raka," ibuku mulai berbicara dengan suara berat. "Ada sesuatu yang harus kalian ketahui." Aku menatap ibu dengan bingung. "Ada apa, Bu?" Ibuku menghela napas dan duduk di sebelahku. "Aku tahu kalian mungkin merasa terkejut, tapi ada alasan mengapa aku menyetujui pernikahan ini dan mengapa aku mendukung Raka." Aku terdiam, bingung dengan apa yang sedang terjadi. "Tapi kenapa, Bu? Kenapa kamu tidak memberitahu aku semuanya?" Ibuku memandang Raka dengan serius, lalu kembali menatapku. "Raka bukan hanya CEO dari perusahaan besar. Dia adalah anak dari sahabat ayahmu, yang dulu memiliki perjanjian dengan keluarga kita." Aku terkejut. "Apa? Anak dari sahabat ayahku?" Ibuku mengangguk. "Ya, sebelum ayahmu meninggal, mereka berdua pernah berjanji untuk menjaga satu sama lain. Dan ayahmu memberi Raka sebuah tanggung jawab besar. Perjanjian itu menjadi sebuah warisan keluarga yang harus ditepati. Ketika Raka meminta izin untuk menikahi kamu, aku tahu bahwa ini adalah cara dia untuk melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh ayahmu." Aku terdiam, tidak bisa mencerna semuanya. Ternyata ada banyak lapisan yang tidak aku ketahui. Raka, yang selama ini aku anggap sebagai pengemis, adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih penting. Tapi, kenapa dia memilih untuk menjadi seorang pengemis? Tanyaku, masih bingung. "Ia memilih jalan ini sebagai bagian dari ujiannya," jawab ibuku. "Dia ingin memastikan bahwa siapapun yang akan menjadi pasangan hidupnya adalah seseorang yang bisa mencintainya tanpa melihat status dan harta. Seperti yang dia bilang, dia ingin tahu apakah seseorang bisa mencintainya karena siapa dia, bukan karena apa yang dia miliki." Aku terdiam. Semua yang terjadi ini ternyata jauh lebih rumit dari yang aku bayangkan. Selama ini aku merasa marah, merasa dikhianati, dan merasa hidupku penuh kebohongan. Tapi sekarang, aku menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak aku ketahui. Aku baru saja dibawa dalam sebuah perjalanan yang sangat besar, yang melibatkan banyak perasaan, keputusan, dan tanggung jawab. Raka bangkit dari tempat duduknya, berjalan ke arahku dengan langkah pelan. "Alia, aku tidak ingin menyakitimu. Aku tahu aku telah membuat kesalahan. Tapi aku ingin membuktikan bahwa aku mencintaimu. Aku ingin kita mulai dari sini, tanpa ada rahasia lagi." Aku menatapnya dalam-dalam. Ada begitu banyak emosi yang membanjiri diriku. Aku merasa marah, bingung, kecewa. Tetapi di sisi lain, aku juga merasa terharu. Raka berani menjalani semua ini dengan cara yang sangat berbeda, sangat tidak biasa. Tapi apakah aku bisa memaafkannya dan menerima semua ini? Aku menarik napas dalam-dalam. "Raka, aku butuh waktu untuk mencerna semua ini. Aku tidak tahu harus bagaimana." Raka hanya mengangguk, tampaknya mengerti betul apa yang aku rasakan. "Aku akan memberimu waktu. Aku akan menunggu sampai kamu siap." Minggu-minggu berikutnya berlalu dengan penuh ketegangan. Aku masih merasa bingung, terombang-ambing antara rasa marah yang mendalam dan rasa kasih sayang yang mulai tumbuh dalam diriku. Aku tidak bisa begitu saja melupakan kenyataan bahwa Raka, pria yang kini menjadi suamiku, telah membohongiku begitu lama. Namun, di saat yang sama, aku merasakan ada sesuatu yang lebih dalam yang menghubungkan kami.
Aku tidak bisa memungkiri bahwa Raka adalah sosok yang berbeda dari apa yang aku bayangkan. Aku mulai melihatnya dengan cara yang baru. Meskipun dia menyembunyikan identitasnya, setiap kali dia berbicara dengan tulus, aku merasakan hatinya yang baik. Ketulusan yang dia tunjukkan dalam setiap tindakan, bahkan meskipun itu terasa terlalu terlambat untukku, mulai menyentuh hati kecilku. Pada suatu malam, aku memutuskan untuk berbicara dengannya secara langsung. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian dan kebingungan. Aku harus memutuskan apakah aku bisa menerima Raka apa adanya, atau apakah aku harus pergi dan mencari jalan hidupku sendiri. Alia, suara Raka terdengar lembut saat ia masuk ke dalam ruang tamu, duduk di sampingku. Aku tahu kamu masih bingung. Aku tahu aku telah melukaimu dengan kebohongan-kebohongan itu. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku tidak pernah berniat untuk menipu atau mengendalikan hidupmu. Aku hanya ingin kamu mencintaiku karena siapa aku, bukan karena harta atau statusku. Aku menatapnya dalam-dalam, mencerna kata-katanya. Tapi kenapa, Raka? Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku merasa seperti aku terjebak dalam permainan yang besar, dan aku tidak tahu apa yang seharusnya kulakukan. Raka memejamkan matanya, seolah mencoba menemukan kata-kata yang tepat. Aku tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Aku hanya takut kalau kamu akan mencintaiku karena kekayaanku. Aku takut jika kamu hanya melihat aku sebagai pria dengan banyak uang dan kekuasaan. Aku ingin kamu mencintaiku karena siapa aku di dalam, bukan karena penampilanku atau apa yang aku miliki. Aku merasa sakit hati mendengarnya. Semua kebohongan, semua rahasia yang disembunyikan, terasa begitu besar. Tapi, semakin aku mendengarkan penjelasan Raka, semakin aku merasa ada kebenaran dalam kata-katanya. Aku merasa malu dengan diriku sendiri. Aku terlalu fokus pada kemiskinan dan penampilannya yang kumuh, sehingga aku tidak bisa melihat siapa dia sebenarnya. Aku menarik napas panjang, kemudian menatapnya dengan serius. Raka, aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan semuanya begitu saja. Tapi, aku ingin mencoba. Aku ingin mencoba melihat kamu dengan cara yang berbeda. Aku ingin melihatmu tanpa terjebak dalam penampilan atau masa lalu. Raka menatapku dengan penuh harap. Alia, aku bersedia menunggu apapun yang kamu putuskan. Aku tidak ingin memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu, aku mencintaimu dengan segenap hati, dan aku ingin kita membangun hidup bersama. Aku merasa ada sesuatu yang besar yang tumbuh dalam diriku, sesuatu yang melebihi kemarahan dan kekecewaan yang pernah aku rasakan. Cinta sejati bukanlah tentang kesempurnaan. Cinta sejati adalah tentang saling menerima kekurangan dan berusaha tumbuh bersama. Raka, aku akhirnya berkata, aku tidak tahu apakah ini akan mudah. Aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan semuanya begitu saja. Tapi aku ingin mencoba. Aku ingin memberi kesempatan untuk kita berdua. Raka tersenyum lebar, matanya berbinar penuh kebahagiaan. Terima kasih Alia, aku berjanji. Aku akan berusaha membuatmu bahagia. Aku akan membuktikan bahwa aku mencintaimu dengan cara yang kamu inginkan. Aku merasa ada beban yang terangkat dari pundakku. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik. Mungkin jalan kita tidak akan selalu mulus, tapi yang terpenting adalah kami saling memilih untuk bersama, untuk saling mencintai. Hari demi hari, kami mulai beradaptasi dengan kehidupan baru kami. Kami berbicara lebih banyak, saling mengungkapkan perasaan, dan membangun kembali kepercayaan yang sempat retak. Raka tidak pernah lagi berpura-pura menjadi orang lain. Dia mulai menunjukkan sisi-sisi dirinya yang lebih jujur dan lebih terbuka. Dan aku mulai melihat bahwa dia lebih dari sekadar CEO kaya, atau pengemis yang dulu kulihat. Aku belajar bahwa cinta bukanlah tentang uang, penampilan, atau status sosial. Cinta sejati adalah tentang kepercayaan, penerimaan, dan komitmen untuk saling mendukung.
Dan meskipun awalnya aku merasa terjebak dalam kebohongan besar, aku akhirnya bisa melihat Raka bukan sebagai seorang pengemis, tapi sebagai pria yang benar-benar mencintaiku. Kami memulai hidup baru bersama. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi rahasia. Hanya ada dua hati yang saling berjanji untuk bersama, tanpa syarat dan tanpa penilaian. Dan itulah awal dari kisah cinta kami yang sejati.